Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 48 dan 49 dari surat Al-A'raf. Adapun terjemahan dari ayat 48 surat Al-A'raf adalah sebagai berikut. Artinya, dan orang-orang di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Selanjutnya ayat 49 surat Al-A'raf, artinya, itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu dan kamu tidak pula akan bersedih hati. Terkait dengan ayat-ayat ini, yaitu ayat 48 dan 49 surat Al-A'raf yang telah kita bacakan tadi terjemahannya, Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang celaan para penghuni Al-A'raf kepada orang-orang dari kalangan musyrikin, yaitu dengkot kaum musyrikin dan para pemuka kaum musyrikin yang mereka kenal dan ketahui di dalam neraka. Melalui tanda-tanda mereka mengatakan Allah telah berfirman, yang artinya harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Ini adalah kalimat kata-kata mereka pada saat hari kiamat nanti yang difirmankan oleh Allah pada ayat 48 surat Al-A'raf ini. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa jumlah banyaknya harta yang kalian miliki, yang kalian kumpulkan itu tidak bermanfaat sama sekali bagi kalian dari siksa Allah Ta'ala. Bahkan kalian tetap akan menuju kepada apa yang telah ditetapkan untuk kalian, yaitu siksaan dan hukuman. Selanjutnya firman Allah pada ayat 49 yang telah kita bacakan tadi, yang artinya itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Jadi sini maksudnya yang orang-orang yang mereka telah bersumpah itu adalah maksudnya penghuni surga. Di sini terkait dengan ayat atau kalimat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud adalah para penghuni Al-A'raf. Di sini kemudian Allah berfirman, yaitu pada kalimat pada ayat 49 selanjutnya, yang artinya, masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada rasa takut padamu dan kamu tidak pula akan bersedih hati. Terkait dengan firman Allah ini, Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan firman Allah pada ayat 48, yaitu pada kalimat harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Terkait dengan ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika mereka, maksudnya di sini adalah para penghuni Al-A'raf, mengatakan kepada mereka, yaitu para penghuni surga dan penghuni neraka, tentang apa yang telah Allah Ta'ala putuskan untuk mereka, katakan, Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang sombong dan orang-orang kaya, itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Maka di sini Allah berfirman, yaitu pada ayat 49 surat Al-A'raf, yaitu firman Allah, masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada rasa takut padamu dan tidak pula akan
bersedih hati. Selanjutnya pada ayat 50 di mana Allah telah berfirman, yaitu yang artinya para penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rizki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Maka mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Dan pada ayat 51 Allah berfirman, yang artinya yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Pada hari ini, yaitu hari kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Demikianlah terjemahan dari ayat 50 dan 51 surat Al-A'raf. Terkait dengan ayat 50 dan 51 surat Al-A'raf ini, Allah Ta'ala mengabarkan tentang kehinaan para penghuni neraka dan permintaan mereka kepada penghuni surga, yaitu minuman dan makanan mereka, dan bahwa permintaan mereka itu tidak dipenuhi. Terkait dengan hal ini, maka As-Sudi rahimahullah berkata, para penghuni neraka menyeru kepada para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rizki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Ini adalah kalimat pada ayat 50 surat Al-A'raf. Dan maksudnya rizki yang telah dikaruniakan Allah kepadamu itu adalah makanan. Terkait dengan ayat ini juga, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rahimahullah berkata, para penghuni neraka meminta makanan dan minuman daripada para penghuni surga. Terkait dengan hal tersebut, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rahimahullah juga berkata, mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Maksud dari mengharamkan keduanya yaitu mengharamkan makanan dan minuman surga. Itu mengharamkan. Jadi Allah telah mengharamkan makanan dan minuman surga itu bagi orang-orang kafir. Selanjutnya Allah Ta'ala mensifati orang-orang musyrik dengan perkara-perkara yang dahulu biasa mereka lakukan di dunia, seperti menjadikan agama sebagai permainan, sebagai senda gurau, dan ketertipuan mereka terhadap perhiasan dan kemewahan dunia, daripada mengamalkan apa yang telah diperintahkan Allah kepada mereka untuk kebaikan kehidupan akhirat. Maka Allah telah berfirman dalam ayat 51 surat Al-A'raf, yang artinya, maka pada hari ini, itu hari kiamat, kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini. Maksud daripada ayat 51 atau kalimat pada ayat 51 surat Al-A'raf ini, yaitu kami, Allah, memperlakukan mereka seperti perlakuan orang-orang yang melupakan mereka, karena bagi Allah Ta'ala tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengetahuannya, dan tidak akan pernah lupa darinya. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Toha ayat 52, yang artinya, di dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz, Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa. Jadi di sini maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan hal tersebut hanyalah sebagai bentuk balasan. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 67, yang artinya, mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Juga Allah telah berfirman dalam surat Toha ayat 126, yang artinya, Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini, kamu diabaikan. Juga Allah telah berfirman pada surat Al-Jasiyah ayat 34, yang artinya, dan kepada mereka dikatakan,
pada hari ini kami melupakan kamu, sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan hari ini, pertemuan harimu ini. Terkait dengan ayat-ayat di atas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Ta'ala melupakan mereka dalam hal kebaikan, namun Allah Ta'ala tidak melupakan mereka dalam hal keburukan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga berkata, kami tinggalkan mereka sebagaimana mereka meninggalkan atau tidak mempercayai perjumpaan mereka dengan hari ini. Terkait dengan hal tersebut, Mujahid berkata, yaitu terkait dengan makna ayat di atas, yaitu pada kalimat kami tinggalkan mereka di neraka. As-Suddi berkata, maksudnya di sini adalah kami tinggalkan mereka dari mendapatkan rahmat, sebagaimana mereka telah meninggalkan atau tidak mempercayai pertemuan mereka dengan hari ini, yaitu hari kiamat tersebut. Di dalam kitab Sahih disebutkan yang artinya sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada seorang hamba pada hari kiamat, bukankah aku telah menikahkanmu? Bukankah aku telah memuliakanmu? Bukankah aku telah memudahkan bagimu untuk mengendalikan kuda dan unta? Dan bukankah aku membiarkan kamu memimpin dan bertempat tinggal? Hamba itu menjawab, memang benar itu semua. Lalu Allah berfirman, lantas apakah kamu meyakini bahwa kamu akan berjumpa denganku pada hari ini? Hamba itu menjawab, tidak. Maka Allah Ta'ala berfirman, maka pada hari ini aku melupakanmu sebagaimana kamu telah melupakanku. Hadis ini adalah disebutkan ketika menafsirkan ayat 47 dari surat Al-Baqarah. Secara ringkas sama seperti hal ini. Itu adalah penggalan dari hadis yang panjangnya tercantum dalam kitab Musnad 10383 dan Sahih Muslim 2-286 dan hadis ini berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikianlah penjelasan dari ayat 48, 49, 50 dan 51 dari surat Al-A'raf. Semoga bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.